ketika mereka punya kesempatan untuk get online di internet. Bahkan orang-orang yang di daerah susah sekali untuk online di internet, tapi mereka tuh ya harus ke warnet, harus tunggu dulu koneksinya bagus masuk ke daerahnya gitu kan. Tapi ketika orang-orang yang bisa online di internet ini kenapa hanya misalnya menulis lirik lagu gitu, di copy paste gitu. Padahal sebenarnya ketika saya tantang untuk menulis bagus mereka bisa gitu Mas. Jadi memang sebenarnya mereka butuh satu media untuk untuk menampilkan diri mereka gitu. Cuman kadang-kadang memang kayaknya sayang banget gitu ya. Apalagi di jaring sosial kita, misalnya katakan Facebook lah ya. Itu sering cuma nulis gini, baru bangun pagi, lapar nih. Kayaknya nggak mutu banget gitu ya. Terus yang lebih lucu lagi, gerimis nih, anaknya ngapain gitu ya. Menurut Pak Damas, Facebook itu orang jadi lebih taat laporan kepada Facebook daripada bosnya. Iya itulah. Ya, berapa yang masuk nih waktu pertama kali diseleksi? Khusus yang untuk hukum. Untuk Good Lawyer ini ada 27 tulisan cerpen ya. Jadi sebenarnya saya agak kaku pakai kata cerpen karena saya membebaskan mereka untuk menulis berapa halaman. Yang penting jangan satu buku gitu. Jadi pada saat itu setelah diteliti, dilakukan penilaian oleh para juri ini dari bobot-bobot hukumnya, alur ceritanya itu yang tersaring akhirnya cuma sekitar 18 atau berapa, tapi kemudian kita squeeze lagi, akhirnya jadinya yang ada di sini. Gitu. Cuman diberi kesempatan nggak, misalnya Anda sudah bagus menulis, tapi kurang ini, tolong diberi. Pasti. Pasti. Diberi kesempatan. Jadi kita akan jadi kita gini, begitu mereka ini kan ada pemenangnya Pak Damas, jadi 3 juara 1, 2, 3, kemudian 3 favorit. Jadi ketika itu, as promised, I will publish your writings, tapi Anda harus perbaiki dulu, kita kembalikan dulu ke mereka, perbaiki dulu, terus setelah mereka perbaiki, kirim lagi ke kita, masih jelek, kembalikan lagi gitu, karena mereka memang harus research gitu untuk melakukan ini. Dan ini ditulis dalam 2 bahasa ya? Dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya diterjemahkannya agak susah nih bahasa Inggrisnya ya kan? Terjemahkannya kebetulan itu seorang teman baik saya, Hai Adi. Itu kalau Adi nonton, itu teman baik saya, dia lama tinggal di luar negeri Pak Damas, jadi sebenarnya dia belum terlalu sering untuk mentranslate cerpen, tapi karena begitu dia tertariknya, akhirnya dia aku bantu untuk. Karena ada kata-kata yang susah diterjemahkan nih. Ya misalnya seperti ini, call, atau call nih, be serious, will ya gitu. Itu kan susah bahasa Indonesianya apa itu tuh? Kan, itu ujaran. Aduh lu serius dong gitu. Lu serius nih gitu. Dan kasus-kasus yang ditulis di dalam Good Lawyer ini biasanya nyata, artinya di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah terjadi. Contoh kecil. Contohnya misalnya saya ambil yang di punya saya aja ya Pak Damas, karena yang lain saya Be My Soulmate. Salah satunya itu Bring Me My Soulmate. Jadi dia merasa terjebak ketika dia menandatangani suatu kontrak. Nah, kontrak itu untuk biro jodoh gitu kan. Jadi dia padahal dia hanya dikirimin formulir, dia tanda tangan. Tanpa itu lewat online, internet gitu ya. Dia hanya kirim ke sana, tapi tiba-tiba dia bulan berikutnya dia dikirim CD, lalu dari CD itu dilengkapi juga dengan tagihan yang jumlahnya puluhan, ratusan dolar malah gitu kan. Padahal dia tidak merasa menandatangani perjanjian apapun gitu, kok udah harus bayar gitu. Itu kan sesuatu yang terjadi sehari-hari. Itu terjadi tapi berarti kurang teliti ya Mas ya? Nggak semua orang juga bisa paham. Jadi orang biasanya apalagi kalau di internet pada Mas accept aja. Accept aja udah gitu. Contreng udahlah gitu, kirim. Baca tulisan gitu. Susah soalnya bahasanya. Baik, sebelum kita lebih seru lagi mengenai Good Lawyer, sobat pecinta literatur silahkan menyaksikan yang satu ini.